94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat sore Good News Family, di mana saja Anda berada, apa kabar? Sehat semuanya, harapannya selalu sehat ya. Kalau untuk Anda yang mungkin lagi ada aktivitas atau apapun yang sedang dikerjakan di sore hari ini. Setiap hari Selasa sore, seperti biasa bersama dengan Moment of Unity. Kita akan ngobrol, share cerita tentang suami istri, pasangan, keluarga, gitu ya, dengan tema-tema yang pastinya beragam, dan saya rindu ini juga boleh memberkati setiap Anda, Good News Family, di mana saja Anda berada. Dan tadi kita sudah dengarkan satu lagu yang terasa sungguh spesial sepertinya kalau kita dengarkan dan resapi. Tapi ini nanti, kita akan cerita tentang lagu ini nanti. Nah, saya sapa dulu narasumber saya sore hari ini yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Ada Pak Hendrat dan Bu Nita. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Ningrum. Apa kabar Bapak dan Ibu? Sehat? Ya, Pak Hendrat dan Bu Nita ini dari kota Solo, betul ya? Betul. Ya, kami dari Solo. Dari Solo. Aduh, Solo nih semakin hari semakin gilang gemilang rasanya gitu ya. Amin. Ya. Makin ramai, Semakin Mbak. ya, semakin ramai ya Pak ya, Ya. dan semakin dirindukan sepertinya. Jadi buat yang mungkin mau berkunjung ke kota Solo gitu kan. Oh iya, di Solo itu juga ada teman-teman komunitas Moment of Unity ya Pak ya? Ya, banyak. Ya, banyak Yang sekali. kemarin terakhir habis ada retret MOU Retret, di betul. Solo Ya, ya. Megaland. Akhir bulan Oke. Februari. Ya, betul. Ini jadi retret perdana di kota Solo setelah pandemi kah Pak? Betul sekali, ya. Retret onset perdana. Wow. Ya. Pastinya seru banget ya. Tapi ya, karena Mm-mm. memang rinduan keluarga-keluarga untuk diberkati melalui retret ini. Oke, ya Pak Hendra, tadi kan kita dengar satu lagu. Ini lagu dari seorang hamba Tuhan yang menulis gitu ya, mengisahkan tentang pasangan suami istri. Nah, Ya, ini kenapa lagu ini terasa spesial sih? Mungkin Pak Hendra dan Bu Nita mau cerita, boleh? ya, memang lagu ini sangat berkaitan dengan kejadian yang baru saja kami alami. Jadi Mm-mm. sebulan yang lalu saya kehilangan ibu kandung saya. Beliau dipanggil Tuhan tanggal 14 Februari, dan pada saat-saat terakhir beliau, kami diberi kesempatan menunggu ibu yang opnam di rumah sakit. Kami mendampingi ibu sekitar 3 minggu, dan seluruh anak, menantu, cucu, cicit, semua bergantian mendampingi ibu di rumah sakit. Ketika kami menunggu ibu di rumah sakit, kami menyadari bahwa setiap manusia pasti sampai pada saatnya. Sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa di surga. Lalu timbul dalam benak pikiran saya, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan pasangan kita? Bagaimana dengan anak kita? Dan kebetulan ayah saya sudah berpulang, dipanggil Tuhan 15 tahun yang lalu. Jadi setelah ayah saya berpulang, ibu saya tinggal sendiri di satu kota kecil di Jawa Timur, karena semua anak-anak, cucu-cucunya tinggal di luar kota semuanya. Seperti itu. Ya, saat itu kami merawat ibu sampai ibu dipanggil Tuhan, dan kami hantar sampai peristiwanya yang terakhir, dimakamkan di samping makam ayah mertua saya. Dan saat proses pemakaman itu, kami melihat ibu yang terbaring di dalam peti dengan penuh kedamaian. Ketika melihat ibu terbaring di peti tersebut, saya ingat sebuah lagu ciptaan Pendeta Dr. Erastus Sardono yang berjudul Terasa Belum Lama. Tadi di awal siaran Mbak Ningrum sudah putarkan lagu tersebut ya. Ya, lagu ini bercerita tentang seorang yang kehilangan pasangan hidupnya dan menghantarkan dalam proses pemakaman. Dia melihat pasangan hidupnya terbaring di dalam peti mati. Hatinya terguncang dan harus menyadari bahwa setelah itu sudah tidak akan pernah bertemu kembali. Artinya, itulah saat perpisahan yang sangat menyedihkan. Dan saat itu akan terbayangkan rasanya seperti belum lama kita menikah.
menimang anak atau menimang cucu, menikmati kebahagiaan dan kebersamaan dengan keluarganya. Dan setelah itu akan terjadi perpisahan dan tidak tahu kapan akan bertemu kembali, meskipun setiap orang percaya yakin bahwa semua akan dipertemukan kembali di surga yang mulia. Aku terasa belum lama menyadarkan ini sampai berapa lama kita akan hidup bersama dengan pasangan kita, suami atau istri, ya, dengan anak-anak kita, mungkin dengan cucu-cucu kita. Kami kembali diingatkan apa tujuan kami menikah. Banyak orang kalau ditanya kenapa harus menikah, Kenapa menikah ya? ada yang menjawab karena usia sudah cukup untuk menikah, nggak mau jadi perawan tua atau perjaga tua. Ada yang karena tuntutan orang tua atau keluarga. Ada yang karena sudah lama berpacaran dan sudah cocok ya, saling cocok seperti itu. Atau karena tuntutan dari calon mertua. Harus segera menikah nih, jangan hanya pacaran terus. Ayo, tiap minggu diapelin gitu ya. Tapi nggak menikah-nikah itu sampai berlama-lama. Iya. Tapi ada juga yang karena ini ya, ketangkep hansip. Wah, gimana itu ketangkep? Atau mungkin ada kejadian yang banyak istilahnya MBA ya Mbak ya. Dapat gelar ya. Iya. Gelar MBA. Married by accident. Ya. Jika setiap pasangan suami istri itu menyadari bahwa pernikahan itu adalah rancangan Tuhan, seperti dalam firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya. Jadi pernikahan kita itu adalah rancangan dari Tuhan. Kalau tadi firman Tuhan katakan kan Mbak Ningrum, tentu kita bisa memaknai mengapa kita menikah. Kalau kita tahu atau kita percaya bahwa pernikahan itu adalah rancangan dari Tuhan. Zaman sekarang kalau orang mau menikah, itu pasti akan atas dasar pilihannya sendiri. Sudah nggak ada kan ceritanya seperti zaman dulu, zaman Siti Nurbaya, nikah jodohkan, atau dicarikan, dipaksakan menikah, gitu kan. Sekarang kayaknya sudah jarang gitu, malah anaknya yang memaksa orang tuanya untuk dinikahkan seperti itu. Dan kalau kita percaya bahwa pasangan hidup kita yang kita pilih adalah pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan untuk menjadi pendamping, penolong, teman seperjalanan dalam sisa hidupnya pasangan itu, tentu kita akan bisa memaknai dan menikmati perjalanan kehidupan pernikahan tersebut. Jika kita benar-benar meyakini bahwa pernikahan adalah anugerah Tuhan, dan setiap pernikahan yang diberkati Tuhan pasti mempunyai tujuan supaya menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, lebih sukses, lebih maju, dan lebih bahagia. Iya, kita akan menjadi harapan atau cita-cita impian angan-angan ketika orang mau menikah. Tapi kenyataannya gimana? Banyak yang kehidupan keluarga mereka nggak bahagia. Tiap hari perang Bharatayuddha gitu ya. Debat kusir dan percakapan yang tidak ada gantinya. Ini cari teman hidup atau cari teman bertengkar? Berkelahi gitu ya. Teman kontok-kontokan gitu ya. Kenyataannya banyak yang seperti itu kan. Ya, betul sekali. Kadang kita nggak memungkiri, kami pun juga masih sering kan seperti itu. Kadang kita lupa bahwa kita tidak hidup di perbatasan Rusia Ukraina. Setiap hari tegang, perang itu kan enggak gitu. Kita lupa bahwa dalam pernikahan kita ini Tuhan menjanjikan kebahagiaan bersama pasangan kita. Coba kita bayangkan jika peristiwa dari lagu yang tadi kita dengarkan itu terjadi. Kira-kira jika pasangan itu kehilangan pasangannya dan pasangan harus kembali pada Tuhan, dan tentunya itu terjadi tiba-tiba kan, tidak mungkin direncanakan atau sudah disiapkan sebelumnya, tidak mungkin. Pasti suasana kedukaan yang tidak terkira akan dirasakan oleh pasangan yang ditinggalkan. Nah, kalau sudah sampai waktunya, sudah seperti ini kejadiannya, salah satu pasangan harus
boarding, terbang menuju surga, seperti lagu yang tadi kita dengarkan, pasti ini ada kejadian luar biasa yang tidak bisa dibatalkan atau di-cancel. Iya, betul. Pasti muncul rasa penyesalan. Ya, Kenapa kok kemarin-kemarin sering marahan dengan sama pasangan? betul. Kenapa kok kemarin-kemarin nggak pernah memperhatikan pasangan? Nah, Kenapa kok kemarin-kemarin nggak pernah memeluk, menggandeng, Nah. mencium pasangan dengan mesraan dan penuh cinta kasih? Padahal tujuan awal menikah itu mencari kebahagiaan. ya, Tapi kenapa diisi dengan pertengkaran, percekcokan, saling menyakiti, saling merendahkan, tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan tidak pernah mengisi tangki hati pasangan. nggak pernah dikasih ini ya, kasih, mengisi Iya. kasih tangki hati pasangannya Iya, gitu ya. nggak pernah diisi. Ya mungkin itu terjadi karena di awal pernikahan, mungkin Mbak Nirum sering dengar ya, orang menikah itu kan katanya mencari kebahagiaan. Betul nggak Mbak Nirum? Iya. Tapi kenyataannya mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya kan? Mereka menemukan ternyata dalam diri pasangannya yang nggak cocok sama dirinya. Nggak sesuai dengan harapannya, seperti itu. Karena di dalam pikirannya itu mencari kebahagiaan. Pikirannya hanya untuk dirinya sendiri. Aku harus bahagia. Terus kalau tidak mendapatkan sesuatu dari pasangannya, dia akan kecewa, menyesal akan pernikahannya. Nah, coba kalau mindset itu kita bukan kita ubah, kita perbaiki sedikit. Jadi tujuan menikah ini kita ganti, tujuan menikah adalah untuk memberikan kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan, tapi memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan siapa? Pada siapa? Ya tentunya pada pasangannya kan. Kalau tadi kan mencari kebahagiaan. Kalau mencari kebahagiaan kan untuk sepertinya untuk dirinya sendiri kan. Sepertinya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau memberikan kebahagiaan itu kan pada orang lain. Gitu kan? Iya, ya betul. Kalau setiap pasangan, jika mereka masing-masing sama-sama mempunyai komitmen atau mindset yang diubah, ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, maka akan terjadi hubungan kasih timbal balik yang sangat romantis atau harmonis ya. Ya. Nah, kalau seperti itu Mbak Ningrum, kira-kira agak sulit nggak merubah dari tadi mencari kebahagiaan atau memberi kebahagiaan? Kira-kira harusnya nggak sulit ya, karena sebetulnya itu esensi dasarnya gitu ya, kita memberikan kebahagiaan buat orang yang kita kasihi. Tetapi dalam perjalanannya egonya kan juga harus dimatikan ya Pak Hendra dan Bunita ya. Betul, karena tadi kan Mbak, tadi tujuannya mencari kebahagiaan. Kalau dia mencari kebahagiaan kan cenderung pada dirinya sendiri, pada egonya dia sendiri gitu. Tapi kalau kita ubah, kan katanya tadi mencintai, berarti kan memberi kebahagiaan pada pasangan yang kita cintai, bukan mencari. Sepertinya kok aku pengen dapat dari kamu, aku pengen kamu membahagiakan aku. Iya, menuntut kan akhirnya. Coba kalau kita memberi sama-sama saling memberikan kebahagiaan, artinya kan saling memberi. Kalau orang saling apa ya, punya keinginan untuk saling memberi, untuk ya keinginan saling, ibaratnya gini aja deh, masing-masing melemparkan bunga pada orang lain, ya kan? Otomatis kan kita juga akan dapat bunga, ya kan? Karena kita dilempar sesuatu yang indah, yang menyenangkan dari orang, dan kita juga nggak lupa dan kita membiasakan juga saling memberikan bunga itu, melempar. Kadang orang kan terbalik, takutnya kalau kita memberi kita nggak dapat, ya kan? Tapi kalau dalam sebuah konsep menikah ini kan, kalau kita memberikan kebahagiaan, masing-masing punya komitmen, itu kan pasti akan terjadi timbal balik. Nah, mungkin banyak kan contoh-contoh pasangan yang seperti itu. Iya, contohnya jika pasangan tidak suka dengan sifat atau kelakuan, maka karena dia ingin memberikan kebahagiaan kepada pasangannya, pasti dengan senang hati dia akan berusaha merubah dirinya untuk menjadi lebih baik dan menyenangkan hati pasangannya.
Jadi karena ingin memberi ya. Ya, ini adalah sesuatu yang seharusnya dipahami oleh setiap pasangan, bahwa kita tidak akan bisa merubah pasangan kita atau atas usaha kita. Tapi perubahan setiap pribadi itu hanya bisa diubah oleh dirinya sendiri. Ya. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita berubah, memaksa kamu harus berubah. Tapi kalau dirinya sendiri nggak mau berubah, tentu suasana tidak nyaman akan terus terjadi. Ya. Itu sebabnya ada sebuah quote yang disampaikan seperti ini, perubahanku adalah tanggung jawabku, perubahannya aku percaya firman-Nya. Ya, jadi dimulai dari kita kan, dimulai dari diri masing-masing itu. Kalau mau bahagia, yang berikan dulu kebahagiaan itu pada orang lain. Gitu. Jadi itu Mbak Ningrum yang kenapa sih lagu yang tadi di depan itu diputar itu sangat memberkati kami, karena itu mengingatkan kami bahwa kita itu menikah, hidup, itu kan mencari bahagia tadinya. Tapi kalau hanya mencari saja, tidak akan bisa menemukan. Kecuali kalau kita memberi kebahagiaan itu, membagi kebahagiaan itu. Nah itu yang mungkin ada dalam pikiran kami, yang ada dalam benak kami, dan itu memberkati kami. Kenapa? Karena seringkali ego kami, ego kita masing-masing ini kan sangat-sangat kuat. Sehingga kita lupa bahwa kalau mau mendapatkan kebahagiaan, ya berikan aja kebahagiaan. Pasti kita juga akan merasakan kebahagiaan itu. Seperti itu Mbak Nirum yang mungkin bisa kita pikirkan atau kita sampaikan tentang lagu tadi. Iya, saya pernah mendengar seorang yang mengatakan bahwa kasihilah pasanganmu seolah-olah ini hari terakhirmu atau hari terakhirnya ada di tempat. Jadi pada saat itu kita bisa memberikan semaksimal mungkin, dan rasanya kalau udah seperti itu kan yang jelek-jeleknya pasangan udah nggak kepikir ya Pak dan Ibu ya. Ya, betul. Betul sekali. Betul Mbak. Ada juga yang saya pernah dengar, jangan menunda untuk memberikan kasih atau memberikan sesuatu yang berarti. Jangan ditunda. Atau bahkan juga ada yang kalau dia nggak ngasih, aku nggak ngasih kan gitu. Oh iya. Oh artinya banyak yang seperti itu, ya kan? Kalau kamu nggak ngasih, ya aku nggak ngasih gitu kan. Kan itu ada lagunya itu, abang sayang. Gimana tuh Mbak? Ya, karena sering kali gitu ya, perjalanan tadi kan kita ngomong dari awal pernikahan itu, orang itu kalau ditanya kenapa menikah gitu ya, ada beberapa dan ada banyak alasan orang menikah gitu kan. Terus juga kalau kita datang ke pernikahan kan orang ngomongnya bahagia ya gitu kan. Selalu kalimat-kalimat seperti itu yang kita sampaikan. Tapi ketika masuk di dalam pernikahan, seringkali tidak seindah atau tidak semanis yang dibayangkan gitu ya, karena tadi mungkin ya, karena ekspektasi, karena harapan tidak seperti kenyataan yang ada. Ya tadi Mbak, karena mencari kebahagiaan kan, dia ingin hanya egonya yang dia mau penuhi gitu loh. Tapi kalau sebuah komitmen pernikahan itu adalah komitmen bersama-sama untuk saling memberi kebahagiaan, itu pasti akan beda. Masing-masing akan tidak perlu menunggu dia mau ngasih apa, dia mau memberikan apa. Yang penting apa yang aku bisa berikan pada pasanganku, yang aku bisa membahagiakan pasanganku, itulah yang aku akan coba perjuangkan untuk hal itu. Tapi kalau hanya mencari kebahagiaan kan egonya masih sangat-sangat tinggi. Betul kan Mbak? Tapi itu memang butuh perjuangan kan, artinya namanya manusia itu egonya sangat tinggi, bahkan dengan pasangannya pun kadang nggak mau kalah kan. Benar. Nah, apa yang harus dilakukan setiap hari untuk mungkin Pak Hendra dan Bu Gita bisa berikan tips agar kita mengingat hal ini, bahwa kita nggak tahu bakal sampai kapan kita bisa menemani pasangan kita. Kita nggak tahu bakal sampai kapan pasangan kita ada bersama dengan kita, sehingga kita bisa mengupayakan untuk terus-menerus tadi
mungkin belajar mengendalikan ego, belajar mengendalikan emosi, belajar mengendalikan dalam tanda kutip kemarahan misalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah pengen diluapkan seringkali meluap dan meledak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa betul, kita bisa tetap mengendalikan ini untuk hari-hari agar tadi tetap manis, tetap bahagia. Ya, ya tadi kita ingat bahwa waktu kita ini kan sebenarnya nggak lama kan. Tuhan mengasih kesempatan kita tuh nggak lama gitu. Berapa tahun sih usia manusia atau berapa lama kita juga nggak ngerti kan. Tadi lagu yang tadi itu betul-betul mengatakan kita Jika tiba-tiba ya. jika tiba-tiba itu terjadi, kita tuh nggak bisa lagi. Kita mau ngasih kebahagiaan pada pasangan kita gimana lagi udah nggak bisa. Apalagi yang bisa. Jadi kalau ya itu akhirnya sering juga kami rasakan itu kalau kita lagi nggak cocokan gitu kan, nggak enak rasanya itu. Pasti ada sesuatu yang nggak nyaman di dalam diri kita. Apakah kita itu yang kita cari? Kan tidak. Kita maunya kan kebahagiaan, rukun. Ya kita harus segera bagaimana mengubah itu, menyadari itu. Segera menyadari kondisi yang bikin kita tidak nggak nyaman, nggak enak itu. Mungkin saya akan nambah. Itu terjadi tuh kadang kita menemukan ternyata tadi Mbak dalam pasangan kita. Ternyata-ternyatanya itu mungkin membuat kita sebel atau membuat kita itu tidak puas atau kayaknya dia kok menyepelekan didikan ya gitu ya, misalkan ada sesuatu yang dia itu salah atau mungkin kurang benar, itu kita berusaha untuk merubah nih, padahal dia itu suatu pribadi yang sudah sejak kecil dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sangat berbeda dengan saya gitu ya. Terus saya berusaha untuk merubah dia. Ini sudah sekian puluh tahun loh, kok nggak berubah? Sudah diomongi, sudah diajari, itu nggak berubah sih. Itu yang ternyata itu tadi Mbak, perubahanku tuh ternyata ada tanggung jawabku. Perubahannya aku percaya firman-Nya. Jadi kita doakan aja Mbak. Jadi itu akan lebih mudah kita untuk menerima apa adanya pasangan kita, bukan ada apanya ya. Ya, kadang kan kita melihat bahwa pasangan kita atau komunikasi dengan pasangan kita pasti kita nggak suka nih kita seperti ini, contohnya seperti itu. Tapi kalau kita ego kita masih tetap ngotot, pasangan kita nggak suka seperti kok, ya aku yang ini, apa yang ini, ya seperti itu kan akhirnya nggak akan terjadi satu sinergi atau kondisi yang menyenangkan. Pasangan kita nggak suka kok. Ya memang susah merubah kita yang sudah tadi dikatakan istri saya sudah terbentuk sejak bayi sampai dewasa seperti itu, memang susah. Gitu. Tapi tidak mudah. Tapi bukan satu yang mustahil kalau kita sendirinya mau berubah gitu. Karena kan tadi kita memberikan kebahagiaan, pasangan kita nggak suka seperti itu. Dia mungkin akan lebih bahagia kalau saya seperti ini. Nah, kalau kita bisa merubah, kenapa tidak itu? Toh itu juga tidak membuat kita jatuh harga diri kita juga tidak. Tapi itu kan akan membuat pasangan kita lebih tenang, lebih bahagia, dan membuat suasana keluarga itu jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih harmonis seperti itu. Jadi kadang itu memang jadi perjuangan kita untuk kita terus bagaimana kita pasangan ini saling memahami, saling melihat, saling mengisi, saling memberi, tadi itu yang paling penting. Itu Mbak Nilo. Selama ini kan orang memandang pernikahan itu sebagai sebuah perjalanan yang panjang dan lama. Betul. Sehingga akhirnya orang terus merasa bahwa waduh ternyata panjang ya. Saya harus tahan nih hidup sama pasangan saya setahun-tahun. Tapi hari ini kita mencoba untuk memandang ini dari sudut pandang yang lain, bahwa kalau nanti tiba saatnya sebetulnya akan terasa belum lama, seperti tema kita dan judul lagu tadi gitu ya, bahwa sebetulnya kalau kita bisa menikmati perjalanan ini, kita bisa menikmatinya bersama dengan orang atau pasangan kita dengan tadi memberikan kebahagiaan, ini akan terasa tidak lama gitu, dan bahkan ini terasa belum lama. Seperti itu ya Pak Hendro. Betul. Tadi kan, kapan tiket kita mau datang, kapan? Nggak tahu kan? Oh, iya. Nah, apa harus kita biarkan waktu lewat dengan suasana yang nggak nyaman? Makanya kalau pas ada suatu suasana yang nggak nyaman, segera bagaimana supaya kita segera selesaikan, dan kita
buat suasana itu kembali nyaman gitu loh. Karena saya nambah Mbak ya, Boleh. karena kehidupan berkeluarga itu sebenarnya adalah kehidupan yang belajar. Dan ternyata belajar ini seumur hidup Mbak Niro. Betul. Dengan bertambahnya usia, mungkin perubahan dalam pasangan kita itu pasti ada. Contohnya saja seperti suami saya ini, kalau dulu dia sangat mudah untuk mengingat sesuatu, saat ini dia mulai berubah. Dia suka lupa loh Mbak. Suka lupaan. Dari situ akan terjadilah masalah-masalah baru yang karena lupa kita harus menyelesaikan sesuatu itu lebih effort gitu ya. Jadi kita belajar lagi kan, belajar lagi. Oh, ternyata pasanganku sekarang usia sekarang ini jadi berubah lagi nih. Kalau dulu mungkin tahan nyetir lama itu, sekarang kok jadi ngantukan. Nah itu kan juga mulai dipahami ya. Ya kita nggak bisa kok ngantukan sih gini kan, nggak mungkin karena memang kita harus mencoba untuk memahami itu gitu loh. Jadi itu yang mungkin menjadi tadi isi saya katakan bahwa ya kita harus terus belajar untuk memahami pasangan kita sampai kapan ya seumur hidup gitu loh. Karena kita mau belajar bagaimana memahami pasangan kita, belajar bagaimana kita bisa menyatu dengan pasangan kita. Itu ya siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang harus melakukan itu. Ya. Sekali lagi. Ya, betul. Tadi kan makanya kita ngomong bahwa setiap kali kan kita mendengar ini perjalanan seumur hidup, ini perjalanan panjang, kita jadi membayangkannya jauh banget gitu ya, jauh banget gitu ya. Kayaknya kalau coba ketika kita misalnya membayangkannya kita perjalanan dari katakan dari Solo Jakarta, kita bayanginnya aduh panjang banget ya, aduh berapa jam ya. Tapi kalau kita membayangkannya bahwa nanti di Jakarta saya ketemu orang saya kekasih hati saya misalnya, atau siapa yang kita rindukan, perjalanan itu nggak akan terasa panjang. Ya, maksudnya pendek gitu Mbak ya. Kok betul. Perjalanan itu akan terasa cuma sebentar karena ada sesuatu yang yang dinanti seperti itu. Demikian juga di dalam hidup pernikahan gitu kan. Coba kalau mungkin sekarang Good News Family atau pendengar gitu ya, sudah berapa tahun pernikahan Anda? Ingat nggak bahwa ternyata kita sudah sampai sejauh ini loh gitu ya. Artinya kata belum lama itu juga akan mempunyai makna di dalam perjalanan kita. Ternyata ya, saya udah 17 tahun nih. Ternyata ya, saya sudah sekian belas tahun nih. Sepertinya baru kemarin, artinya memang benar-benar perjalanan kita akan terasa belum lama ketika kita tadi bisa memberikan kebahagiaan itu. Kalau ada yang mengatakan gitu ya, teman-teman MOU beberapa kali ada yang menyebut bahwa hidup pernikahan itu pilihannya adalah neraka di dunia atau surga di dunia. Kita menciptakan neraka di dunia atau menciptakan surga di dunia kan itu. Tinggal milih ya. Tinggal milih yang mana. Nah kalau pilihan kita surga di dunia, artinya kita sedang memilih untuk memberikan kebahagiaan tadi ya Pak Endra dan Budita ya. Betul. Ya. Nah karena kan sejak awal kita nikah kan itu atas pilihan kita kan. Ya. Orang yang kita pilih itu kan atas pilihan kita. Ya berarti kan sebenarnya dia orang yang paling kita sayangi, kita percaya, kita yakin akan menemani kita sepanjang hidup kita. Nah jadi kalau kita kembali diingatkan lagi di awal bagaimana kita menikah, bagaimana kita membuat satu komitmen dengan pasangan kita, nah itu tidak ada alasan untuk kita tidak berjuang untuk bagaimana terus membuat pernikahan ini menjadi suasana surga di dalam keluarga kita. Karena itu memang harus diperjuangkan, harus dibuat. Kalau tidak kita perjuangkan, siapa lagi yang mau memperjuangkan keluarga kita? Ya kita sendiri kan. Contohnya waktu masih pacaran kita lebih banyak memaklumi ya Mbak kekurangan atau mungkin banyaklah kekurangan dari pasangan gitu. Kita berusaha untuk memaklumi. Tapi setelah menikah, kenapa kita memperdebatkan itu? Gitu. Jadi kita tetap kembali lagi seperti di saat Pak Pendeta menanya kita ya di awal kita pernikahan, apakah benar ini adalah pasangan yang Tuhan pilihkan buat aku, buat kamu gitu. Yeah. Kembali lagi ke ini di awal pernikahan kita itu bagaimana sebenarnya? Percaya nggak sih bahwa ini
memang pasangan yang Tuhan Pilih pilihkan buat kita. buat Atau kita. meskipun kadang kita malah kita yang milih sendiri kan, Mbak. Kita yang milih sendiri gitu loh. Dan kita sudah mendoakan loh. Ya. Nah, jadi tadi sejak awal kan ego kita yang kadang seringkali melunturkan itu semuanya. Dan kalau tadi jadi dengarkan lagu ini, kata-katanya sangat dalam. Perjalanan itu nggak panjang loh. Perjalanan kehidupan pernikahan keluarga itu nggak panjang. Nggak tahu kapan. Bisa aja dari Mbak Nilum katakan kan, bisa aja besok atau lusa. Itu sebabnya kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini sebaik-baiknya Untuk memberikan sesuatu yang indah, yang membahagiakan buat pasangan kita. Karena kalau pasangan kita bahagia, dia juga akan kembali memfeedback pada kita satu rasa kebahagiaan. Kalau kita hanya meminta, belum tentu dia akan bisa memberi kan. Tapi kita memberi, pasti dia juga kita akan mendapatkan. Itu yang di pergumulan kita menjadi penguatan buat kita untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya, memberi, gitu ya. Memberi itu artinya memang kita mau, gitu ya, mau untuk give, gitu kan, memberikan sesuatu buat pasangan kita, buat orang lain. Gitu. Nah, ini tadi ego segala macam itu harus udah dibuang dulu, gitu ya. Kalau kita karena ada beberapa pasangan yang mengatakan, masa aku terus sih yang harus kasih dulu, gitu ya misalnya. ada yang akhirnya merasa bahwa sepertinya kok dia saja yang berusaha, sementara pasangan tidak melakukan imbal balik. Minggu lalu kalau nggak salah dalam Momen Unity juga saya ngomong hidup pernikahan itu bukan masalah imbal balik siapa menang siapa kalah sebetulnya. Karena ketika dua sudah dijadikan satu, ketika satu kalah ya satunya juga ikut kalah karena udah jadi satu gitu. Ini kan seringkali terjadi di dalam pasangan-pasangan ketika ego masih muncul ya Pak Hendra dan Bu Nita. Mereka nggak sadar bahwa ketika sedang memberi kebahagiaan buat orang lain, kita juga sedang membahagiakan diri kita sendiri. Iya, betul sekali. Ya, bayangkan yang biasa kita lakukan pada anak kita aja, ya kan? Waktu kita memberikan sesuatu pada anak kita dan anak kita senang, kita juga ikut senang kan? Kita ikut bahagia. Nah, kenapa itu tidak kita selalu terapkan pada pasangan kita? Gitu. Memberikan kebahagiaan yang nggak usah yang muluk-muluk lah, nggak usah berlian atau emas yang, tapi coba perhatian, kasih sayang. Itu sangat penting. Ini satu cerita. Saya pernah tidak membahagiakan istri saya 16 tahun. 16 tahun. Gara-garanya apa? Gara-garanya apa? Saya kalau jalan, itu nggak pernah gandeng istri saya. Padahal dia itu pengen digandeng. Bukan saya malu apa tidak. Kadang saya merasa jaim, saya merasa seperti itu. Gitu. Seperti itu. Nah, ternyata kerinduan istri saya hanya itu. Gitu. Pengen kalau jalan tuh kok digandeng. Itu aja sebenarnya. Bukan mau pamer apa tidak, tapi pengen merasakan jalan berdua bersama. Ya mungkin ya tadinya saya merasa istri saya kan jalannya tidak begitu cepat kan. Saya kalau jalan itu cepat banget gitu lah. Coba Mbak bayangkan di mall jalan, saya jalan duluan di depan, saya tunggu istri saya jalan di belakangnya seperti itu. Coba rasanya seperti apa? Itu bertahun-tahun. 16 tahun. Itu saya lakukan itu. Kami alami. Dan setelah kami dipulihkan, ternyata hanya menggandeng itu satu kebahagiaan yang membuat dia benar-benar berseri-seri, bersuka cita seperti itu. Sampai belanja pun di mall, nggak perlu belanja, punya aku digandeng. Ya, itu yang kami lakukan. Sesuatu yang kecil kan, sesuatu yang sepele, yang sederhana itu, tapi ternyata mengubah gitu, membuat istri saya berseri-seri, berbunga-bunga, senang seperti itu hanya masalah karena digandeng, dirangkul kayak gitu ya. Jadi ada rasa yang nyaman, yang penuh kasih. Dia seperti mengasihi saya itu berlebih-lebih gitu, padahal hanya digandeng aja. Dan itu ternyata waktu itu benar-benar tidak saya dapatkan dari suami saya. Saya jadi punya banyak pemikiran waktu itu. Wah ini apa malu ya?
kok dia jadi berubah, kok dia jadi jaga image, kok nggak mau diketahui orang ya, emang malu apa gimana sih gandeng pasangannya sendiri seperti itu. Itu jadi kepahitan-kepahitan, bahkan mempengaruhi hubungan dalam keluarga kami. Dan ternyata puji Tuhan setelah 16 tahun suami saya baru menyadari apa yang harus dia isi di hati saya, ternyata hanya menggandeng. Simpel ya Mbak Ningrum ya. Itu nggak pakai uang loh ya. Iya. Nggak pakai mahal. Semacam itu kan kadang kita nggak tahu kan, ternyata pasangan kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya sederhana itu, tapi itu membahagiakan. Dan kalau kita bisa telusuri hal-hal kecil apa di dalam kehidupan rumah tangga kita yang membuat pasangan kita itu happy, bahagia, ya, lakukan. Ucapkan terima kasih, hanya mengucapkan selamat pagi waktu bangun tidur, itu kan sesuatu yang menyenangkan. Atau berikan ciuman pada saat bangun tidur atau mau tidur, kita hal mau pergi kita beri seperti itu, kan sesuatu yang sebenarnya wajar dan perlu kita terus lakukan pada pasangan kita. Itu yang kami katakan, pengalaman dari kami itu tentunya banyak pasangan-pasangan yang perlu untuk melihat ke dalam diri mereka berdua, untuk apa sih yang harus kita berikan pada pasangan kita untuk membahagiakan pasangan kita. Nggak perlu kita harus nunggu, kok aku terusnya sih ngasih gitu. Loh, tadi katanya dia pasangan yang kita pilih, orang yang paling kita cintai. Nggak rugi ya sebenarnya. Nah, kenapa sih memberikan pada pasangan yang kita pilih, kita cintai itu kok merasa rugi gitu? Hitung-hitungan. Ya. Kadang memang perhitungan sekali ya, karena sudah dilandasi berbagai macam pemikiran atau mungkin hal-hal yang ya itu mengganggu. Jadi kita sering sekali pemikiran-pemikiran negatif yang membuat hubungan itu tidak harmonis, dan kita jangan menghidupi hal-hal pemikiran yang negatif tersebut. Kita lebih memikirkan hal yang positif saja, karena memang godaan atau gangguan itu terus ada, karena seperti di firman Tuhan bahwa iblis itu mengelilingi kita setiap hari, mengaum-ngaum, bahkan siap menerkam kapanpun juga. Jadi kita harus waspada dan selalu berpikir positif. Jadi kalau ada masukan, jangan membuka celah. Seperti itu, Mbak. Ya, ini jangan sampai gitu ya. Kalau kita misalnya merasa mungkin lah gitu ya, ada suatu saat memang di dalam perjalanan ini tidak memungkiri sih ada misalnya perselisihan, ada hal-hal yang mungkin ya gesekan, karena kan kita masih hidup dan masih secara manusia kita ada gitu ya, belum sempurna 100%, tetapi jangan sampai ini membuat menjadi sebuah penyesalan gitu ya, ketika kita melakukan hal-hal yang kemudian kok menyakiti pasangan kita. Karena tadi kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir, waktunya sampai kapan, sisa waktu kita di dunia ini sampai berapa lama itu kita nggak pernah tahu. Mungkin sisa waktu kita atau sisa waktu pasangan kita tidak pernah tahu berapa lama ada sisa waktu kita di dunia. Jadi jangan sampai ada sebuah penyesalan ketika misalnya nanti kok kayaknya saya kurang lama ya kasih perhatian sama pasangan saya. Kok kayaknya saya masih kurang ngerti ya terhadap pasangan saya. Ini jangan sampai menjadi sebuah penyesalan yang terbesar di dalam hidup kita. Betul seperti itu ya Pak Hendra dan Bu Nita? Ya, nggak akan bisa diulang lagi kan. Ya, pertengkaran, perselisihan di antara pasangan tuh ya wajar, itu pasti bisa terjadi. Karena namanya dua individu yang berbeda, pasti akan ada perselisihan. Cuman bagaimana kita mensikapi itu, dan kembali lagi kita pada komitmen awal, kita mau memberikan kebahagiaan, bukan mencari teman bertengkar, kita mau mencari teman hidup seperjalanan. Nah, kalau ada perselisihan ya kita selesaikan. Biasanya sih perselisihan kalau kita terjadi itu bukan dari luar, dari dalam ego masing-masing itu yang membuat perselisihan itu terjadi. Kebanyakannya seperti itu.
Nah, kalau itu betul-betul kita bisa pahami, kita bisa segera menyadari itu, ya kita segera selesaikan. Kita selesaikan. Makanya di dalam keluarga MOU itu kan kita selalu ada namanya doa sepakat. Jadi setiap pagi pun kita harus gandeng tangan menghadap kehadirat Tuhan, berdoa bersama-sama sepakat. Karena kita mau menjalani hidup ini, ada yang mungkin pagi atau malam, pokoknya kita mau menjalani hidup ini itu bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Kita jalan bersama, teman seperjalanan, kita menciptakan suasana surga di dalam pasangan hidup kita, di dalam keluarga kita, itu kita perjuangkan bersama-sama. Jadi setiap hari kita mengawali itu dengan doa sepakat, Mbak Nindung. Jadi di sini kami banyak belajar dari prinsip-prinsip MOU itu. Memang kita itu mengawali hari itu dengan kesepakatan bersama. Kalau dulu kami belum gak bolong-bolong, sekarang sudah rutin, kayaknya rutinitas rasanya ya. Kurang kalau kita tidak duduk bersama di hadapan Tuhan dalam doa sepakat, itu rasanya ada yang kurang. Ya, artinya memang untuk terus membangun tadi, memberi kebahagiaan, membangun kebahagiaan suami istri. Tadi kita juga pas sepakati bersama bahwa ada usaha, perlu diusahakan. Salah satunya mungkin sepakat, punya komunikasi yang baik gitu ya antara pasangan. Ketika timbul konflik diselesaikan, bukan kemudian diabaikan sehingga menimbulkan luka-luka yang nantinya bisa semakin membuat jauh misalnya. Jadi ini menjadi tools-nya, menjadi sarananya supaya kita tetap bisa memberikan kebahagiaan buat pasangan kita. Betul begitu Pak Hendra dan Bu? Ya, seperti itu. Jadi kita tetap bergandengan tangan, meskipun kita sedang marahan pun kita usahakan. Karena kalau marahan itu perjuangannya adalah kita bisa nggak kita doa bareng-bareng saat kita sedang berselisih. Nah, itulah perjuangannya. Percaya kalau kita sudah sepakat, yuk kita menghadap Tuhan. Dalam kondisi kita sedang berselisih, kita marah. Kalau kita bisa menghadap Tuhan, itu berarti kita sudah meninggalkan ego kita. Kita serahkan di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan yang bekerja. Masing-masing mengingatkan ya, waktu kita sedang berselisih pun, jamnya pagi, bangun pagi itu kita kesepakatan Mbak untuk doa sepakat itu setiap pagi. Jadi walaupun semalam mungkin ada perselisihan, pagi itu ya kita sudah siap. Kadang kita diem aja, yang penting udah duduk siap doa bareng gitu. Nanti kita dengan sendirinya apa masalah-masalah yang kemarin ada perselisihan itu Tuhan yang campur tangan Mbak untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi, seperti saling menerima, dan kita bisa doa bareng lagi. Di saat kita sudah doa bareng, saling mendoakan, kita pun dalam doa itu sama-sama saling memberkati. Disitulah akan terbangun lagi hubungan yang harmonis, hubungan yang menjadi kekuatan dalam kita melanjutkan aktivitas kita hari itu dan selanjutnya. Artinya ego kita betul-betul kita letakkan. Kita sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan. Dan kalau kita tetap pegang ego kita, ya nggak akan ada habisnya. Semua akan pengen menang-menangnya sendiri. Tapi kita kembali lagi diingatkan, siapa sih dia? Pasangan kita kan. Dia kan bagian dari diri kita. Dia itu hidup kita, teman kita yang nggak mungkin kita akan hidup tanpa dia. Itu yang harus kita bangun dalam diri setiap pasangan. Iya. Jangan nunggu kita bahagia untuk kita beri kebahagiaan, tapi dari apa yang ada, sesederhana apapun tadi dari ceritanya Pak Hendra dan Bu Nita, itu bisa kita kok memberi kebahagiaan buat pasangan kita. Iya. Jangan nunggu penyesalan deh, jangan nunggu terlambat. Oh, ya kan? Lagu tadi betul-betul kan? Kalau tahu tiketnya datang gimana? Kita mau ngasih, nggak ada kesempatan lagi. Gitu. Pasti yang ada penyesalan kalau kita tidak
segera sadar bahwa hari-hari yang Tuhan berikan pada kita itu harus betul-betul diisi, jangan disia-siakan. Diisi dengan sesuatu yang kita bisa memberikan kebahagiaan pada pasangan kita. Nggak usah jauh-jauh, pasangan kita aja dulu. Nanti akan berdampaknya ke yang lainnya, anak, ke pekerjaan, ke pekerjaan, ke pelayanan, itu berdampak. Betul. Jadi selagi waktunya masih ada, selagi kesempatannya masih ada, ya digunakan semaksimal mungkin, sebaik-baik mungkin gitu ya. Atau bahkan kalau bisa setiap detiknya diusahakan untuk kita bisa memberikan kebahagiaan buat pasangan. Jangan sampai kita di akhir nanti kita ngomongnya, kok kayaknya baru kemarin, kok kayaknya belum puas, gitu ya. Kok kayaknya masih kurang ya, atau kok saya nyesel deh kemarin banyak bertengkarnya, atau saya nyesel deh kemarin banyak emosinya gitu ya. Jangan sampai gitu, gitu ya. Tapi biar di akhir kita bisa ngomongnya saya puas kok hidup sama pasangan saya. Dia orang yang luar biasa. Ya. Bersyukur Jadi, Tuhan berikan pasangan yang benar-benar mengasihi saya, mencintai saya, melengkapi saya, hidup saya jadi lebih berarti gitu dengan kita mengerti itu. Ya, jadi ada ucapan syukur, ada rasa syukur ketika kita bisa hidup bersama dengan pasangan kita. Tapi salah satu kuncinya tadi juga bersyukur atas pasangan yang sudah Tuhan beri gitu ya. Ini pilihan kita kok, gitu ya. Kita sudah memutuskan bersama dengan dia. Ini kembali ya. Jadi kalau misalnya di tengah perjalanan kok rasanya ada sesuatu yang nggak mengenakan, diingat dulu gimana sih gitu ya awalnya gitu ya. Kembali ke laptop, Mbak. Kembali ke settingan awal dulu, kenapa ya pilih dia gitu ya. Betul. Kadang kita mudah untuk melihat keburukan pasangan kita, tapi kita sulit untuk melihat kebaikan atau sesuatu yang positif dari pasangan kita. Karena kalau dilihat sebenarnya banyak sekali hal yang positif yang pasangan kita berikan pada kita. Karena kita percaya bahwa pasangan kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Karena Tuhan nggak pernah membuat produk gagal kan, Mbak? Iya, betul. Jadi pasangan kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang terbaik buat kita. Nah, kalau kita mensyukuri itu, maka yang muncul dalam hati kita adalah bagaimana kita selalu mengucap syukur dan melihat sesuatu itu menjadi satu anugerah buat kehidupan kita. Iya. Wow. Adalah Ya. Oke, terakhir kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini dong Pak Hendrat dan Bu Dita buat News Family. Saat ini kita sedang berjuang untuk dan selalu berjuang ya itu terus berjuang ya, berjuang untuk menciptakan suasana surga di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup hanya sekali dan kita tidak tahu kapan tiket pulang kita akan sampai kepada kita. Gunakan kesempatan pemberian Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan kita coba luruskan kembali mindset kita bahwa pernikahan ini bukan untuk mencari kebahagiaan saja, tapi lebih dari itu adalah untuk memberikan kebahagiaan bagi pasangan kita. Isi tangki hati pasangan kita sampai penuh berlimpah, karena disitulah setiap pasangan akan merasakan kebahagiaan dan suasana surgawi dalam kehidupan keluarga. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Mbak Ningrum. Sesuatu yang mungkin ya, ini mengingatkan lagi buat kita sebetulnya ya, Bu Shirley ya. Kalau misalnya Anda sudah hampir menyerah, gitu ya, ingat yang baik-baik dari pasangan. Jangan yang jelek-jelek. Ingat yang semua yang baik-baik dari pasangan. Lalu juga, ayo coba untuk berikan kebahagiaan. Mungkin sesederhana tadi, hanya bergandengan tangan, atau mungkin sesederhana hanya bikin masakan yang disukai oleh pasangan,
sesederhana itu gitu ya, nggak perlu sesuatu hal yang muluk atau sesuatu hal yang jauh, tapi itu sudah bisa merubah sesuatu. Dan kalau kita bisa lakukan itu setiap hari di dalam kehidupan kita, memaksimalkannya, pasti kita tidak akan ada penyesalan di akhir nanti. Amin. Nggak akan ada kata terlambat kalau Anda masih mau melakukannya sekarang. Betul ya Pak Hendrat ya? Betul. Ya, betul sekali Mbak Nenggo. Maksimalkan semaksimal mungkin. Pak Hendrat dan Bu Nita, terima kasih. Sama-sama Mbak Nenggo. Buat hari ini ngobrolnya seru banget. Terima kasih, itu juga menguatkan kami, mengingatkan kami lagi bahwa hidup ini harus kita perjuangkan. Yes, betul. Terus berjuang di dalam hidup perjalanan kita masing-masing dan percaya bahwa Tuhanlah yang memberi berkat buat setiap kita, memberi kebahagiaan buat setiap kita. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Hendra dan Bu Nita. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan berkati, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih buat Good News Family buat hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Berharap apa yang dihadirkan boleh menjadi